Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Muh Nur Sodik di channel pendidikan. Video pembahasan soal ini merupakan kelanjutan dari video pembahasan soal sebelumnya, yakni nomor 1 sampai dengan nomor 20. Soal ujian sekolah yang dibahas ini sesuai dengan kisi-kisi ujian sekolah tahun 2022. Sangat tepat bila kalian menyimak video ini. Baik, kita mulai dengan soal nomor 21. Soal nomor 21, bacalah kutipan cerpen berikut dengan saksama. Yang ditanyakan ringkasan dua paragraf kutipan tersebut yang tepat. Cara menentukan ringkasan teks sangatlah mudah. Begini cara membuat ringkasan. Yang pertama, membaca teks dengan saksama. Kedua, mencatat gagasan-gagasan utama paragraf. Ketiga, jika paragraf terdiri atas dua paragraf, catat gagasan pokok keduanya, lalu gabungkan kedua kalimat dengan memanfaatkan konjungsi, maka jadilah sebuah ringkasan. Sekarang kita coba memecahkan soal nomor 21. Paragraf pertama, diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolik dengan kenaikan kadar glukosa darah yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kelainan kerga insulin, atau dua-duanya. Gejala penderita penyakit ini antara lain sering buang air kecil, mata kabur, lemah badan, mudah haus, serta lapar. Komplikasi diabetes mellitus adalah penyakit jantung, stroke, buta, gagal ginjal, kerusakan saraf, serta luka pada kaki yang sulit disembuhkan. Kalimat pertama paragraf tersebut merupakan kalimat utama, yang di dalamnya terdapat gagasan utama. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat pertama. Hal ini terbukti dengan penanda kata ini, yakni dalam frasa penyakit ini. Inti paragraf ini adalah diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik. Selanjutnya kita telaah paragraf kedua. Diabetes mellitus tidak dapat disembuhkan, namun penderitanya tetap dapat melakukan aktivitas seperti orang normal jika dapat mengontrol kadar gula darah dengan baik. Gagasan utama paragraf ini terdapat pada kalimat pertama, yaitu diabetes mellitus tidak dapat disembuhkan. Jika gagasan utama paragraf pertama digabungkan dengan gagasan utama paragraf kedua, akan menjadi diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik tidak dapat disembuhkan. Dengan demikian, jawaban soal nomor 21 terdapat pada pilihan C. Soal nomor 22, bacalah kutipan cerita berikut dengan saksama. Ditanyakan simpulan yang tepat berdasarkan teks di atas. Agar dapat membuat simpulan yang baik, maka ada beberapa langkah yang harus dilalui. Pertama, membaca teks bacaan dengan teliti. Kedua, menentukan kalimat utama paragraf. Ketiga, menentukan ide pokok paragraf. Keempat, menentukan informasi penting kalimat penjelas setiap paragraf. Yang kelima, menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas menjadi simpulan paragraf. Yang keenam, merangkai simpulan paragraf menjadi simpulan teks bacaan. Sekarang kita coba selesaikan soal nomor 22. Saya bacakan paragrafnya untuk menemukan simpulannya. Pada umumnya, sakit tenggorokan disebabkan oleh virus. Biasanya terkait dengan tanda-tanda penyakit saluran nafas lainnya seperti hidung tersumbat atau batuk. Kebanyakan sakit tenggorokan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, untuk membantu agar lebih nyaman waktu sakit dapat dilakukan dengan minum air hangat yang diberi air perasan jeruk lemon dan lemon. Kalimat pertama menyatakan bahwa sakit tenggorokan disebabkan virus. Kalimat kedua dan ketiga menyatakan tanda-tanda sakit tenggorokan seperti hidung tersumbat atau batuk. Kalimat keempat menyatakan bahwa sakit tenggorokan dapat sembuh dengan sendirinya. Kalimat kelima berisi hal yang dapat dilakukan untuk meringankan sakit tenggorokan. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa sakit tenggorokan yang disebabkan oleh virus dengan beberapa tanda dapat diatasi dengan minum air hangat yang berisi lemon atau perasan lemon. Sekarang, manakah jawaban yang paling cocok berdasarkan simpulan di atas? Jawaban A, sakit tenggorokan kebanyakan disebabkan oleh virus. Pernyataan ini salah. Kata kuncinya ada pada kata kebanyakan dan tidak sesuai dengan teks. Jawaban B, sakit tenggorokan dapat dikurangi dengan minum perasan jeruk lemon atau lemon, merupakan pernyataan yang sesuai dengan teks.
Mengapa bukan jawaban C? Jawaban C hanya salah satu bagian isi dari teks tersebut dan hal ini sama dengan jawaban D. Soal nomor 23 tentang pernyataan keunggulan buku. Keunggulan dan kelemahan buku dapat diketahui dengan memahami penilaian melalui kalimat-kalimat yang ditulis. Keunggulan buku disampaikan dengan memberikan pernyataan berupa penilaian positif terhadap buku. Kelemahan buku disampaikan dengan memberikan pernyataan berupa penilaian negatif terhadap buku. Jika kita menulis tanggapan atau resensi buku, yang pertama dilakukan adalah menulis data buku. Data merupakan fakta. Sebagai contoh dalam kalimat pertama sampai dengan kalimat ke-6. Kalimat pertama, teknik seni bermain gitar, karya Vamoya, diterbitkan oleh Terbit Terang, Surabaya pada tahun 1999. Merupakan data dan fakta bacaan, tidak mengandung unsur penilaian. Demikian juga kalimat kedua sampai dengan kalimat ke-6. Sedangkan kalimat ke-7 mengandung penilaian, yakni penilaian positif. Buku dikemas dengan apik dan menarik. Demikian juga untuk kalimat ke-8 sampai dengan kalimat ke-10. Maka jawaban soal nomor 23 ini ada pada pilihan C, yaitu kalimat 7, 8, 9, dan 10. Soal nomor 24 tentang teks tanggapan. Manakah teks tanggapan yang sesuai dengan data tersebut? Teks tanggapan memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta yang menguatkan. Sama seperti teks lainnya, teks tanggapan memiliki 3 unsur yang menjadi ciri-cirinya. Struktur tersebut yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Dalam memilih teks tanggapan yang sesuai harus diperhatikan data yang tersedia, misalnya judul buku, penerbit, tebal buku, keunggulan, dan kelemahan buku. Pilihan kita harus benar-benar yang sesuai dengan data yang tersedia. Dari jawaban yang tersedia, teks tanggapan yang sesuai dengan data tersebut adalah jawaban C. Buku setebal 193 halaman yang disunting Dendi Sugono memuat permasalahan penggunaan bahasa Indonesia, meskipun isinya terlalu banyak istilah yang tidak populer. Sampul dan jenis kertas yang digunakan kualitas baik. Buku ini memuat sangat cocok untuk praktisi bahasa. Soal nomor 25 tentang struktur teks cerpen. Struktur cerpen terdiri atas: pertama, orientasi. Orientasi merupakan pengenalan awal situasi. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi yang berarti pengungkapan peristiwa. Dan yang ketiga, resolusi. Resolusi penyelesaian konflik. Sekarang mari kita telaah kutipan cerpennya dengan melihat lebih dahulu pilihan jawabannya. Jawaban A, orientasi. Kalimat tidak menunjukkan bagian orientasi. Jawaban B, komplikasi. Teks tidak menunjukkan bagian komplikasi. Demikian juga pada bagian jawaban C, perumitan masalah. Maka yang paling tepat jawaban D. Teks merupakan bagian resolusi. Hal ini ditunjukkan pada kalimat terakhir. Akhirnya, sang semut berjanji pada kupu-kupu bahwa ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di tanah itu. Soal nomor 26 berkaitan dengan penyebab konflik. Dalam cerpen kita kenal penyebab konflik, dan akibat konflik. Arti kata penyebab adalah yang menyebabkan. Penyebab konflik adalah yang menyebabkan ketegangan atau pertentangan dalam cerita. Arti kata konflik adalah ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama, pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya. Akibat konflik adalah akhir atau hasil suatu konflik. Jawaban soal nomor 26 ditunjukkan pada jawaban A, yaitu keluarga Karyamin tidak bisa membayar angsuran utang. Sedangkan jawaban B, tubuh Karyamin lemah dan berkunang-kunang. Jawaban C, istri Karyamin yang sedang sakit berada di rumah sakit. Dan jawaban D, tengkulak membawa pergi batu Karyamin. Ketiganya merupakan bagian konfliknya. Sementara itu soal nomor 27 menanyakan akibat konflik. Terdapat pada jawaban C. Burung gagak menjadi sadar bahwa ia tidak sekuat burung elang. Hal ini terlihat pada kalimat, tapi dia tak kuasa untuk terbang. Dia baru sadar dia tak sekuat elang.
Lalu dia pun berusaha melepaskan cengkeramannya, tapi sial, tak dapat ditolak. Kuku-kukunya tersangkut pada bulu-bulu domba. Sekuat apapun, dia berusaha tetap tak bisa melepaskan dirinya. Soal nomor 28 tentang kritikan terhadap buku kumpulan cerpen. Kritik merupakan ulasan yang kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu karya, pendapat, dan sebagainya. Sebenarnya kritik tak hanya tentang keburukannya, tetapi juga nilai positifnya. Namun demikian, kritikan sering diartikan penyampaian kekurangan. Baiklah, kita akan pakai makna yang terakhir. Maka jawaban soal nomor 28 pada pilihan jawaban D, yakni kalimat kelima. Di beberapa kalimat memang tampak kalimat tidak efektif. Soal nomor 29, bacalah paragraf berikut. Yang ditanyakan kata yang tidak baku yang terdapat pada paragraf tersebut. Kata baku secara singkat adalah kata yang telah ditentukan dalam satu kaidah tertentu dan Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi acuannya. Kata tidak baku biasanya kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu di antaranya bahasa daerah, dan kata tersebut tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tidak baku tidak dapat digunakan dalam penulisan pesan formal dan resmi, namun lebih sering digunakan saat mengirim pesan kepada teman atau sahabat, serta percakapan sehari-hari, sebagaimana kata atlet pada kalimat pertama, kata khawatir pada kalimat ketiga, dan kata nasihat pada kalimat keempat. Yang benar, atlet, bukan atlet. Khawatir dengan menggunakan huruf rangkap KH, bukan khawatir. Nasihat, bukan nasihat. Soal nomor 30 tentang perbaikan kata berpandang-pandangan. Makna imbuhan ber-an pada kata tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan dua orang secara timbal balik. Dalam istilah kebahasaan disebut makna resiprok. Kata berpandangan maknanya saling memandang. Karena kata berpandangan sudah menyatakan saling, tidak perlu dibentuk menjadi bentuk ulang. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban A, yaitu kata berpandangan. Soal nomor 31 tentang konjungsi kalimat. Apakah konjungsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Berdasarkan letaknya, konjungsi dibedakan menjadi dua. Pertama, konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang berada di dalam satu kalimat. Yang kedua, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Dalam penggunaannya, konjungsi antar kalimat menyatakan makna yang berbeda-beda. Baiklah, sekarang kita telah soal berikut. Maisa ingin sekali bermain bersama teman-temannya, ibunya melarangnya. Jika kalian memperhatikan tanda baca koma setelah kata teman-temannya, dapat dipastikan konjungsi yang dipakai adalah konjungsi intrakalimat. Jawaban A konjungsi namun, dan jawaban B konjungsi padahal dikategorikan ke dalam konjungsi antar kalimat. Sedangkan jawaban C konjungsi karena, dan jawaban D konjungsi tetapi merupakan jenis konjungsi intrakalimat. Jadi, kemungkinan jawaban terdapat pada pilihan C atau D. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa konjungsi karena tidak didahului dengan tanda koma. Lagi pula, kalimat Maisa ingin sekali bermain bersama teman-temannya karena ibunya melarangnya tidaklah logis, karena kalimat ini bukan kalimat penyebaban. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 ini adalah konjungsi tetapi. Soal nomor 32, bacalah paragraf berikut. Yang ditanyakan perbaikan kalimat nomor 4 yang tepat. Jadi, kita langsung menuju kalimat keempat. Dari hasil jualannya itu, paman bisa menguliahkan banyak anak-anaknya. Kalimat ini dianggap memiliki masalah. Kemungkinan yang salah bentuk perulangan dengan keterangan banyak. Kita coba analisisnya. Bentuk perulangan pada kata anak-anak menyatakan banyak, sehingga kata ini tidak boleh diperluas atau diterangkan dengan kata banyak.
Kata yang betul banyak anaknya atau anak-anaknya tanpa kata banyak. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 32 adalah pilihan B. Dari hasil jualannya, paman bisa menguliahkan anak-anaknya. Soal nomor 33 tentang perbaikan kalimat yang dicetak miring agar menjadi paragraf yang padu. Kita langsung menuju kalimat yang bercetak miring. Nizam teringat saat itu Melanie sedang bersantai di teras rumahnya. Kalimat ini dianggap tidak mendukung gagasan pokoknya, atau dapat dikatakan melenceng dari tema pokoknya. Tema pokoknya adalah Nizam teringat Melanie dengan bangga memamerkan baju kurung terbarunya pada hari ia akan pentas di sekolah membawakan tari khas Riau. Kalimat Nizam teringat saat itu Melanie sedang bersantai di teras rumahnya tidak logis. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Nizam masih ingat ketika di sekolah diadakan acara kesenian daerah. Soal nomor 34 tentang perbaikan kata tidak baku untuk kata-kata yang bercetak miring. Kata-kata itu adalah progresif, teknologi, kontainer, dan efektif. Salah satu cara untuk membuktikan manakah kata yang tidak baku dapat dengan cara membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Huruf P pada kata progresif mestinya menggunakan F. Huruf KH pada kata teknologi mestinya menggunakan K. Kata kontainer mestinya kontainer. Dan huruf V pada kata efektif mestinya menggunakan F. Soal nomor 35, soal terakhir pada sesi ini, mengisi bagian yang runtang dari kalimat yang tersedia. Kalimat soalnya, umumnya para pendaki akan bertegur sapa atau memberi semangat meskipun mereka tidak saling kenal. Selain keramahan tersebut, pemandangan unik lainnya dapat ditemui saat pendakian. Jawaban soal nomor 35 ini adalah jawaban D. Demikian pembahasan soal. Sampai bertemu lagi pada sesi pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.